Bayangkan seorang penguasa yang masa pemerintahannya menandai puncak kekuasaan, seorang sultan yang namanya bergema sepanjang masa. Inilah Sulaiman III, yang dikenal sebagai Sulaiman yang agung di barat dan sang pembuat hukum di timur. Lahir pada tahun 1494, ia naik tahta Ottoman pada tahun 1920. Pemerintahannya selama 46 tahun akan menjadi era yang menentukan bagi Kekaisaran Ottoman, membentuk takdirnya, dan meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah dunia. Sulaiman mewarisi sebuah kerajaan yang sedang bangkit. Kakeknya, Mehmed II, telah menaklukkan Konstantinopel, menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium. Tetapi Sulaimanlah yang akan memimpin Ottoman ke puncak kejayaannya, mengubah mereka menjadi negara adidaya global. Pemerintahannya ditandai dengan operasi militer yang ambisius, reformasi hukum yang inovatif, dan perkembangan seni dan budaya yang pesat. Inilah kisah Sulaiman yang agung, seorang penguasa yang mewujudkan kompleksitas dan kejayaan salah satu kerajaan paling abadi dalam sejarah. Perjalanan Sulaiman menjadi sultan yang legendaris dimulai di kota Trabzon, di tepi Laut Hitam. Lahir di dinasti Ottoman, ia dikelilingi oleh warisan kekuasaan dan penaklukan. Masa kecilnya dipenuhi dengan tradisi Islam dan adat istiadat kerajaan Ottoman. Sejak usia muda, Sulaiman menerima pendidikan yang luas layaknya calon penguasa. Dibimbing oleh para cendekiawan ternama, ia mempelajari teologi Islam, hukum, filsafat, sejarah, dan puisi. Ia menguasai beberapa bahasa, termasuk bahasa Turki Ottoman, Arab, dan Persia. Pendidikan yang ketat ini menanamkan dalam dirinya penghargaan yang mendalam terhadap pengetahuan dan rasa haus akan pengejaran intelektual. Di luar ruang kelas, Sulaiman mendapatkan pengalaman praktis dalam pemerintahan. Ia diangkat menjadi gubernur di berbagai provinsi, termasuk Kaffa dan Manisa. Pengalaman awal menghadapi kompleksitas administrasi ini memberinya wawasan berharga tentang cara kerja kerajaan. Pengalaman-pengalaman awal ini dikombinasikan dengan kecerdasan dan ambisinya yang alami, meletakkan dasar bagi pemerintahan Sulaiman yang luar biasa. Tahun 1920 menandai titik balik yang signifikan dalam sejarah Ottoman. Selim As, ayah Sulaiman, meninggal dunia, meninggalkan tahta kepada putranya yang berusia 26 tahun, Sulaiman. Ada bisikan keraguan di antara beberapa orang di dalam kerajaan, bertanya-tanya apakah sultan muda itu memiliki keberanian dan kebijaksanaan untuk memerintah. Namun, Sulaiman dengan cepat membungkam keraguan mereka dengan tindakan tegas dan kepemimpinan yang kuat. Ia naik tahta sebagai Sultan ke-10 Kekaisaran Ottoman, mewarisi wilayah yang luas yang membentang di 3 benua, dari Eropa hingga Asia dan Afrika. Sejak awal, ia menegaskan bahwa ia tidak puas hanya mengelola warisannya, tetapi ingin memperluasnya. Ia membayangkan sebuah kerajaan yang akan melampaui pencapaian para pendahulunya, membawa kejayaan yang lebih besar. Tindakan pertamanya sebagai sultan adalah melancarkan operasi militer yang ambisius melawan kerajaan Hongaria. Penaklukan Beograd pada tahun 1921 mengirimkan pesan yang jelas kepada dunia Qing. Sulaiman adalah seorang pemimpin militer yang tangguh dan berani. Kemenangan awal ini memperkuat otoritasnya dan menyiapkan panggung untuk pemerintahan yang ditandai dengan operasi militer yang berani dan sukses. Pemerintahan Sulaiman bertepatan dengan periode perubahan besar dan pergolakan di Eropa yang mempengaruhi seluruh benua. Di tengah latar belakang transformasi ini, Sulaiman muncul sebagai kekuatan yang kuat, membentuk kembali lanskap geopolitik dengan kebijakan dan tindakannya. Kebangkitannya ke tampuk kekuasaan menandai awal dari apa yang sering disebut sebagai zaman keemasan Kekaisaran Ottoman, periode kemakmuran dan kejayaan. Sulaiman mendapatkan julukan yang agung bukan hanya karena dukungannya terhadap seni, tetapi juga karena kecakapan militernya yang luar biasa. Ia adalah seorang ahli strategi yang terampil dan seorang komandan yang pemberani. Secara pribadi, memimpin pasukannya ke medan perang dalam banyak kesempatan, menunjukkan keberanian dan keteguhan hati. Salah satu kemenangannya yang paling dirayakan terjadi pada tahun 1922 dengan penaklukan Pulau Rhodes. Ksatria Hospitaller, sebuah ordo militer Kristen yang kuat, telah menguasai pulau itu selama lebih dari 2 abad, mempertahankan benteng mereka dengan gigih. Pengepungan Sulaiman di Rhodes, sebuah mahakarya perencanaan dan pelaksanaan militer, berlangsung selama 6 bulan, dan berpuncak pada penyerahan diri para ksatria, yang akhirnya menyerah pada kekuatan Ottoman.
Kemenangan ini memperkuat kendali Ottoman atas Mediterania Timur, dan memperkuat reputasi Sulaiman sebagai seorang komandan militer yang brilian dan tak tertandingi. Pada tahun 1926, pasukan Sulaiman bergerak ke Hongaria, bentrok dengan pasukan Raja Louis II di pertempuran Mohacs, sebuah pertempuran yang menentukan. Ottoman yang dipersenjatai dengan senjata dan taktik yang unggul secara meyakinkan mengalahkan tentara Hongaria, menunjukkan keunggulan militer mereka. Raja Louis II terbunuh dalam pertempuran itu, dan Hongaria jatuh di bawah kendali Ottoman, memperluas wilayah kekaisaran. Kampanye militer Sulaiman tidak terbatas pada darat. Ia menyadari pentingnya kekuatan angkatan laut dan berinvestasi besar-besaran dalam membangun armada Ottoman yang tangguh, yang mampu menguasai lautan. Kampanye militernya mengamankan warisannya sebagai salah satu pemimpin militer terbesar dalam sejarah, yang dikenang hingga kini. Sulaiman bukan hanya seorang penakluk, ia juga seorang administrator yang berbakat, yang memahami bahwa kekuasaan sejati terletak pada fondasi hukum yang adil dan masyarakat yang dikelola dengan baik. Ia menyadari bahwa tanpa hukum yang kuat, kekaisarannya tidak akan bertahan lama. Ia mendapatkan gelar sang pembuat hukum atas reformasi komprehensifnya terhadap sistem hukum Ottoman, sebuah warisan yang akan bertahan lama setelah pemerintahannya. Reformasi ini tidak hanya mengubah hukum, tetapi juga memperkuat struktur sosial dan politik kekaisaran. Inti dari reformasinya adalah kanun, sebuah kitab hukum sekuler yang hidup berdampingan dengan hukum syariah Islam. Ini menunjukkan kemampuannya untuk menyeimbangkan tradisi dengan kebutuhan modern. Kanun Sulaiman membahas berbagai macam isu, mulai dari perpajakan dan kepemilikan tanah, hingga peradilan pidana, dan hak-hak berbagai komunitas agama di dalam kekaisaran. Ini memastikan bahwa semua orang, terlepas dari latar belakang mereka, mendapatkan keadilan. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem hukum yang terpadu yang akan memastikan keadilan dan ketertiban di seluruh wilayah Ottoman yang luas dan beragam. Dengan demikian, ia berhasil menjaga stabilitas dan harmoni di dalam kekaisaran. Salah satu kontribusinya yang paling signifikan adalah kodifikasi hukum pidana. Ia menetapkan hierarki pengadilan yang jelas dan memperkenalkan hukuman standar untuk berbagai pelanggaran. Ini membantu mengurangi ketidakpastian hukum dan meningkatkan kepercayaan publik. Sulaiman juga berusaha untuk mereformasi sistem pajak, menjadikannya lebih adil dan efisien. Reformasi ini memastikan bahwa beban pajak didistribusikan secara merata di seluruh populasi. Reformasi hukumnya bukan hanya tentang memaksakan kehendaknya pada rakyat, ia menyadari pentingnya konsultasi dan meminta masukan dari para ahli hukum, pemimpin agama, dan pejabat lokal. Ini menunjukkan bahwa ia menghargai kebijaksanaan kolektif dan inklusivitas dalam pengambilan keputusan. Warisan Sulaiman sebagai sang pembuat hukum adalah bukti visinya tentang masyarakat yang adil dan dikelola dengan baik. Reformasi ini tidak hanya memperkuat kekaisaran, tetapi juga meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah hukum dunia. Selama masa pemerintahan Sulaiman, seni dan arsitektur berkembang pesat. Sultan adalah pelindung seni yang hebat, menugaskan banyak karya yang menunjukkan kemegahan kekaisaran. Dari Masjid Sulaimania yang megah hingga lukisan miniatur yang rumit, Kekaisaran Ottoman mengalami kebangkitan budaya. Visi Sulaiman mengubah cakrawala Istanbul, meninggalkan warisan yang akan bertahan selama berabad-abad. Sulaiman bukan hanya seorang pejuang, ia juga seorang diplomat yang cerdik. Ia menjalin aliansi dan menegosiasikan perjanjian dengan kekuatan Eropa, memastikan pengaruh Kekaisaran Ottoman meluas jauh melampaui perbatasannya. Kecerdasan diplomatiknya membantu menjaga perdamaian dan stabilitas, memungkinkan kekaisaran untuk makmur. Kemampuan Sulaiman untuk menyeimbangkan kekuatan dan diplomasi adalah kunci keberhasilan pemerintahannya. Di balik tahtanya, Sulaiman adalah seorang pria dengan intelektual dan emosi yang mendalam. Ia adalah seorang penyair, menulis dengan nama Penamuhibi, dan syair-syairnya sering mencerminkan pikiran dan perasaannya yang terdalam. Cintanya pada istrinya, Hürrem Sultan, sangat melegenda, dan hubungan mereka adalah hubungan yang saling menghormati dan menyayangi. Kehidupan pribadi Sulaiman sama kayanya dan kompleksnya dengan pemerintahannya, menawarkan sekilas tentang pria di balik gelar tersebut.
Pemerintahan Sulaiman meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah. Prestasinya dalam pemerintahan, budaya dan diplomasi menetapkan standar tinggi bagi para penguasa masa depan. Hukum yang ia berlakukan, seni yang ia ilhami, dan aliansi yang ia jalin semuanya berkontribusi pada zaman keemasan Kekaisaran Ottoman. Sulaiman yang agung, sebagaimana ia dikenal, tetap menjadi simbol kekuasaan dan kemajuan. Warisannya terus menginspirasi generasi-generasi berikutnya.